kamu yang terpilih. Dengarkan baik-baik, karena apa yang menghubungkanmu dengan dirinya bukanlah sesuatu yang lahir dari rencana manusia, bukan dari doa panjang yang kamu susun dengan kata-kata rapi, bukan pula dari skenario indah yang biasa orang bayangkan ketika berbicara tentang takdir dan pertemuan, melainkan dari sesuatu yang tampak seperti kesalahan kecil. Langkah yang seharusnya tidak terjadi, pilihan sepele yang seperti tidak punya arti, namun justru di sanalah pintu yang tidak terlihat itu terbuka, dan tanpa kamu sadari, kamu melangkah masuk ke wilayah hidup seseorang yang selama ini dunia hanya kenal dari sisi gelap dan ketegasannya saja. Kamu tidak datang dengan kembang api, tidak dengan suara keras, tidak dengan pernyataan bahwa kamu berbeda, kamu istimewa, kamu penting. Kamu hanya muncul apa adanya, dengan tubuh yang lelah, dengan pikiran yang sibuk, mungkin hanya sedang minum air, menggulir layar ponsel, mencoba bertahan dari hari yang terasa panjang. Dan di tengah semua itu, alam semesta seperti memutar satu tombol yang tidak pernah dia sentuh pada diri seorang laki-laki yang terbiasa mengendalikan segalanya, kecuali satu hal, dirinya sendiri ketika berhadapan denganmu. Selama ini dunia mengenalnya sebagai sosok yang ditakuti, yang namanya disebut dengan nada pelan, yang kehadirannya membuat ruangan berubah dingin, yang keputusannya bisa mengubah hidup banyak orang hanya dengan sedikit gerakan tangan, dan orang-orang di sekitarnya belajar satu bahasa, bahasa takut, bahasa tunduk, bahasa kalkulasi, bahasa pura-pura kuat, padahal gemetar di dalam, dan mereka membentuk lingkaran di sekelilingnya. Bukan sebagai teman, melainkan sebagai cermin ketakutan yang terus ia paksa untuk menegaskan bahwa ia benar, ia kuat, ia tidak boleh rapuh. Lalu kamu muncul, dan energi yang kamu bawa tidak cocok dengan skenario yang ia bangun selama ini. Kamu tidak memandangnya seperti legenda. Kamu tidak mengukur jarakmu darinya dengan rasa ngeri. Kamu tidak menyiapkan topeng khusus hanya untuk berbicara dengannya. Kamu menatapnya seperti manusia biasa, seperti seseorang yang makan, tidur, lelah, marah, bingung, seperti dirimu sendiri. Dan pada detik itulah benteng yang ia bangun begitu lama retak tanpa suara. Kamu mungkin mengira kamu hanya sedang mengobrol, menanggapi, menjawab seperlunya, membawa kejujuran kecil yang menurutmu biasa, sopan santun yang menurutmu standar, ketenangan yang menurutmu hanya caramu bertahan hidup, tapi di hadapannya, semua itu berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia sangka bisa menyentuhnya. Kamu tidak bicara kepada posisinya, tidak kepada reputasinya. Kamu bicara kepada manusia di balik semua nama dan cerita itu, dan itulah yang membuat jiwanya bergetar dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan, bahkan kepada dirinya sendiri. Kamu membuatnya mengingat bahwa di balik namanya yang keras dan keputusan-keputusan yang berat, dulu ada seorang anak yang pernah percaya pada kebaikan, pada keadilan, pada hal-hal kecil yang membuat hati hangat, dan anak itu ia kubur pelan-pelan di bawah strategi, kekuasaan, dan rasa takut untuk hancur, sampai ia merasa sosok itu sudah mati dan tidak akan pernah bangkit lagi. Namun setiap kali kamu hadir, berbicara tanpa pura-pura, mendengarkan tanpa menghakimi, memandang tanpa merendahkan, kamu seperti memanggil kembali sosok yang ia tinggalkan jauh di masa lalu. Kamu tidak mengumumkan bahwa kamu datang untuk mengubah dirinya. Kamu tidak berkata, "Aku akan menyelamatkanmu, aku akan memperbaiki hidupmu." Tidak, kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Dan itulah yang justru menjadi guncangan terbesar baginya, karena jiwanya tiba-tiba dipaksa melihat dirinya dari sudut yang tidak pernah ia berani tempuh. Sudut di mana ia bukan lagi tokoh yang ditakuti, melainkan manusia yang bisa lelah, bisa salah, bisa rindu dipahami tanpa harus disembah atau ditakuti. Di dunia yang mengelilinginya, setiap tatapan punya motif, setiap senyuman punya agenda, setiap kedekatan punya harga, dan ia terbiasa membaca semua itu seperti buku terbuka. Ia mengenali orang-orang yang datang demi keuntungan, demi perlindungan, demi kesempatan, dan ia tahu cara mengatur mereka semua. Tetapi kamu berbeda. Kamu tidak datang dengan tangan meminta, tidak dengan mata yang penuh hitung-hitungan, tidak dengan hati yang penuh rencana tersembunyi. Kamu datang dengan ruang kosong yang jarang ada, ketulusan tanpa tuntutan. Dari situlah lahir satu rasa yang sangat ia asingkan selama ini. Rasa terpahami
tanpa dimanipulasi, rasa terlihat tanpa merasa ditelanjangi, rasa ditemukan tanpa harus menyerahkan kekuasaan, dan di antara semua suara yang berputar di sekelilingnya, suaramu menjadi frekuensi yang tidak bisa ia abaikan. Semakin ia berusaha menganggapnya biasa, semakin keras gema itu berputar di dalam pikirannya, mengajaknya bertanya hal-hal yang selama ini ia larang dirinya sendiri untuk tanyakan. Di hadapanmu, ia tidak sedang berurusan dengan pengagum, bukan musuh, bukan bawahan, bukan mitra yang menunggu celah, melainkan cermin hidup yang berdiri tenang, tidak menuntut, tidak mengemis, tetapi juga tidak tunduk. Dan itulah yang membuatnya gentar sekaligus tertarik, karena kamu menjadi satu-satunya ruang di mana ia bisa mengakui bahwa ia lelah tanpa kehilangan harga diri, bisa mengaku bingung tanpa terlihat lemah, bisa merasakan bersalah tanpa ditenggelamkan oleh penghakiman. Kamu, jiwa yang terpilih, memiliki sesuatu yang bahkan ia tidak punya. Meski ia menguasai banyak hal, kebebasan batin. Kamu bisa menatap hidup tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu bisa melangkah tanpa merasa dunia harus selalu menyaksikan. Kamu bisa mencintai tanpa harus menaklukkan. Dan kamu bisa hadir tanpa harus menuntut balasan. Itulah yang membuat kehadiranmu menjadi energi yang ia tidak mampu kendalikan. Sebab untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia berhadapan dengan seseorang yang tidak takut kehilangan dirinya. Di hadapanmu, kekuasaan tidak lagi menjadi senjata, karena kamu tidak tertarik pada ancaman atau perlindungan. Kamu tidak meminta perlakuan istimewa. Kamu tidak sibuk memamerkan bahwa kamu berdekatan dengan sosok yang ditakuti. Kamu tidak menjual namanya untuk membungkus rasa kurangmu sendiri. Kamu tetap menjadi dirimu dengan kesederhanaan yang menenangkan, dengan kewaspadaan batin yang tidak heboh tetapi tajam. Dan ia menyadari bahwa di dunia yang penuh transaksi, kamu adalah bukti bahwa masih ada jiwa yang tidak bisa dibeli. Dan disitulah perlahan energi di antara kalian berubah. Kamu bukan sekadar orang yang ia kenal, kamu menjadi pusat tarik yang sulit. Ia jelaskan, poros diam yang membuat langkahnya tiba-tiba lebih terukur, keputusannya lebih tertimbang, pikirannya lebih jernih, bukan karena kamu memerintahkannya, bukan karena kamu mengancam akan pergi jika ia tidak berubah, melainkan karena kehadiranmu sendiri menjadi standar baru di dalam hidupnya. Standar yang membuatnya bertanya, apakah semua ini yang selama ini ia cari tanpa sadar? Kamu harus tahu, jiwa yang terpilih, dia hidup di dunia di mana loyalitas adalah senjata, bukan pilihan, di mana kesetiaan diukur dengan seberapa banyak seseorang berkorban karena takut, bukan karena cinta, di mana orang bertahan di sisinya bukan karena mereka sungguh menginginkan, tetapi karena mereka tidak punya ruang aman untuk pergi. Dan dalam dunia seperti itu, kehadiranmu menjadi anomali, karena kamu tidak terikat oleh ketakutan yang sama, kamu tidak dipaksa untuk tinggal, kamu tidak diikat oleh ancaman, kamu ada di sana karena kamu memilih. Dan pilihan itu membuatmu jauh lebih kuat dari yang kamu sadari. Kamu tidak menjadikan kedekatan dengan dirinya sebagai mahkota yang harus dipamerkan. Kamu tidak membangun identitas di atas bayangannya. Kamu tidak berkata, aku berharga karena aku dekat dengannya. Sebaliknya, kamu berdiri sebagai dirimu, seakan berkata tanpa suara, aku sudah bernilai bahkan sebelum hidupmu menyentuh jalanku. Dan justru karena itu, ia mulai melihat bahwa ada kekuatan yang tidak pernah ia kuasai. Kekuatan seseorang yang tidak membutuhkan dirinya untuk merasa cukup. Di tengah segala keheningan yang kalian bagi, sesuatu yang lembut namun tajam mulai bekerja. Kamu tidak menasihatinya dengan suara tinggi, tidak mengarahkannya dengan tangan menunjuk, tidak mengancamnya dengan kalimat, jika kamu tidak berubah, aku akan pergi. Kamu hanya hidup sesuai dengan nilai batinmu sendiri. Kamu menjaga batasmu, kamu menjaga nuranimu. Kamu tidak ikut menormalisasi kegelapan hanya demi diterima, tetapi kamu juga tidak sibuk mengutuknya di hadapannya. Kamu tinggal di tengah, melihat kesalahan tanpa menutup mata, melihat kemanusiaannya tanpa memutihkan semuanya. Dan posisi di tengah itulah yang menjadi ujian paling besar bagi dirinya. Karena selama ini ia hanya mengenal dua jenis manusia. Mereka yang mengagungkan dan menutup mata terhadap kegelapannya, serta mereka yang membenci dan ingin menghancurkannya sebagai balasan atas luka yang ia ciptakan. Namun kamu berdiri di tempat yang berbeda,
Kamu tidak buta, tetapi kamu juga tidak haus balas dendam. Kamu melihat luka yang ia sebabkan, namun kamu juga melihat luka yang ia tanggung, dan kedalaman pandangan itu menembus sampai ke ruang-ruang dalam dirinya yang bahkan ia jarang kunjungi. Kamu tidak tahu seberapa dalam pengaruhmu ketika kamu hanya duduk diam mendengarkan. Ketika kamu memilih tidak membantah hanya demi menang debat. Ketika kamu mengajukan satu pertanyaan kecil yang membuatnya tertegun lama. Ketika kamu menatapnya sedikit lebih lama saat ia mengucap kalimat yang sebenarnya ditujukan untuk menutupi rasa bersalah. Di saat-saat itulah cerminku, kamu menjadi suara halus yang memanggil sisi dirinya, yang selama ini ia kubur di bawah tumpukan pembenaran. Ia mulai menyadari bahwa di hadapanmu, ia tidak bisa bersandiwara dengan cara yang sama seperti ia lakukan kepada orang lain. Ia boleh memakai bahasa dingin, ia boleh menggunakan logika tajam, ia boleh menyusun kalimat rapi, namun matamu membaca lapisan di balik semua itu. Dan meski kamu tidak menuduh, tidak mempermalukan, tidak memaksa, kehadiranmu saja cukup untuk membuatnya merasa bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak mudah dibohongi oleh kabut. Itulah yang disebut kewaspadaan batin, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak diucapkan, membaca getaran di antara kata, meraba energi di balik pilihan, dan energi itu kamu miliki. Bukan karena kamu ingin mengendalikan siapapun, tetapi karena kamu telah belajar dari luka-lukamu sendiri. Kamu pernah menjadi orang yang diabaikan, disalahpahami, direndahkan. Kamu pernah berjalan sendirian membawa rasa sakit yang tidak bisa kamu bagi. Dan dari semua itu lahirlah satu kepekaan bahwa ada banyak hal yang manusia sembunyikan dengan suara kerasnya, dan kamu tidak lagi mudah terkecoh. Kamu harus ingat, jiwa yang terpilih, kamu tidak hadir dalam hidupnya tanpa perlindungan. Ada yang lebih tinggi dari kalian berdua yang mengatur pertemuan ini, bukan untuk membuatmu tunduk pada kegelapannya, melainkan untuk menguji seberapa kuat pusat cahayamu ketika berhadapan dengan dunia yang mencoba memadamkanmu dengan cara halus. Kamu bukan dikirim untuk menjadi korban baru, kamu juga bukan dikirim untuk menjadi hakim. Kamu dikirim untuk menjadi pengingat bahwa di tengah dunia yang gelap masih ada satu hati yang menolak ikut menjadi batu. Dalam diammu, kamu sebenarnya sedang memagari energimu. Kamu memilih tidak terlarut dalam drama yang dibuat orang-orang di sekelilingnya. Kamu tidak ikut meloncat setiap kali dunia di sekitarnya terbakar. Kamu belajar menyaring mana yang harus kamu tanggapi dan mana yang harus kamu biarkan lewat seperti angin, dan keheningan terjagamu itu justru menjadi tameng yang tidak terlihat. Semesta melindungi jiwa-jiwa yang tahu kapan harus diam, kapan harus pergi, kapan harus menutup pintu, dan kamu termasuk dalam golongan itu. Pada saat yang sama, kehadiranmu menciptakan satu konsekuensi yang tidak pernah ia perkirakan. Ia mulai bergantung, bukan pada pelayananmu, bukan pada pengorbananmu, tetapi pada ketenangan yang hanya muncul ketika kamu ada. Ia mungkin tidak mengakuinya, ia mungkin tetap berjalan dengan wajah sama, tetap mengatur banyak hal seolah tidak terguncang. Tetapi ketika kamu menjauh, ketika kamu mengundurkan energi, ketika kamu menarik kembali jiwamu untuk menjaga dirimu, ada kekosongan yang tiba-tiba menganga di tengah hidupnya. Itu bukan kekosongan biasa, bukan sekadar kehilangan orang yang bisa mengerjakan sesuatu, bukan kehilangan satu posisi dalam struktur kekuasaannya, melainkan kehilangan satu frekuensi yang membuatnya ingat bahwa ia masih manusia, bahwa ia masih punya kemungkinan untuk berubah, bahwa di dalam dirinya masih ada sesuatu yang lembut, meski tertutup begitu banyak lapisan keras. Dan ketika frekuensi itu hilang, seluruh dunia yang ia bangun terasa lebih dingin dari sebelumnya. Kamu mungkin tidak menyadari betapa sakitnya baginya ketika kamu menghilang, ketika kamu berhenti mengirim pesan, ketika kamu memilih diam, ketika kamu menjaga jarak demi kesehatan jiwamu sendiri. Tetapi di balik semua gengsi, di balik ketenangan palsu yang ia pertahankan, ada satu kesadaran yang semakin menguat, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menggantikanmu. Ia bisa memanggil banyak orang, ia bisa membuka pintu untuk wajah-wajah baru, ia bisa menambah barisan orang yang bersedia melayani, tetapi tidak satu pun dari mereka membawa energi yang sama sepertimu. Tidak ada satu pun yang menatapnya dengan pandangan yang seimbang antara rasa iba dan ketegasan, antara pengertian dan batas, antara kelembutan dan kejujuran.
Itulah mengapa pelan-pelan, bahkan tanpa ia sadari, kamu menjadi satu-satunya titik dalam hidupnya yang benar-benar ia takut kehilangan. Bukan karena kamu mengancam akan pergi, bukan karena kamu menggunakan kepergianmu sebagai senjata, tetapi karena ia tahu, jauh di dalam, bahwa jika kamu benar-benar menghilang, ia akan kembali sepenuhnya menjadi versi dirinya yang paling gelap, tanpa suara yang mengingatkannya bahwa di dalam dirinya masih berdiam satu kemungkinan untuk pulang. Namun di tengah semua ini, jangan lupa satu hal penting, jiwa yang terpilih. Kamu bukan diciptakan untuk hidup hanya sebagai orbit di sekeliling dirinya. Kamu bukan sekadar bayangan yang tugasnya menjaga agar ia tetap berada di jalur. Hidupmu sendiri adalah medan takdir yang suci. Perjalananmu sendiri adalah kitab yang sedang ditulis. Lukamu sendiri adalah pelajaran yang harus kamu peluk, dan kebangkitanmu sendiri adalah tujuan yang lebih besar daripada siapapun yang kebetulan menjadi bagian dari ceritamu. Karena itu, pelindung terbesar dalam hidupmu bukanlah ia, tetapi ketegasanmu menjaga dirimu sendiri. Keberanianmu mengatakan cukup ketika energimu habis, kecerdasan batinmu untuk mengenali saat hubungan berubah menjadi beban ketimbang jalan, kesediaanmu untuk mundur ketika kedekatan mulai mengikis nilai-nilaimu, dan keberanianmu untuk melangkah naik ke versi dirimu yang lebih tinggi, meski itu mungkin berarti meninggalkan ruang yang pernah begitu hangat. Semesta tidak memilihmu untuk berada di dekatnya hanya agar kamu larut dan hilang. Semesta memilihmu untuk memperlihatkan bahwa masih ada jiwa yang bisa dekat dengan kegelapan tanpa ikut menjadi bagian dari kegelapan itu, bahwa masih ada manusia yang bisa memahami tanpa menyetujui, mengasihi tanpa membenarkan, melihat luka seseorang tanpa menyentuhnya dengan tangan berkepentingan. Kamu adalah bukti hidup bahwa ada jenis kekuatan yang lahir bukan dari ancaman, bukan dari teriakan, bukan dari nama besar, melainkan dari batin yang tenang, hati yang terjaga, dan jiwa yang bersedia berjalan sendirian. Ketika semua orang memilih jalan yang ramai, kamu membawa cahaya yang tidak berisik, cahaya yang tidak memaksa, cahaya yang hanya berdiri di tengah malam dan membuat segala sesuatu di sekitarnya terlihat dengan lebih jujur. Dan laki-laki itu, yang selama ini mengira dirinya hanya bisa memimpin dengan rasa takut, perlahan-lahan dipaksa oleh hidup untuk mengakui bahwa pengaruh terbesarmu atas dirinya tidak pernah lahir dari ancaman, melainkan dari kehadiranmu yang konsisten, dari kejujuranmu yang tidak bisa ia beli, dari tatapanmu yang tidak bisa ia kendalikan, dan dari kasih yang kamu bawa yang tidak pernah kamu jadikan alat tawar-menawar. Di hadapanmu, untuk pertama kalinya, ia belajar bahwa kerentanan bukan musuh, melainkan pintu lain dari kekuatan. Ia mulai berhenti menyembunyikan rasa letihnya di balik kemarahan, berhenti menyembunyikan rasa bersalahnya di balik keputusan dingin, berhenti menyembunyikan ketakutannya di balik ancaman yang ia lontarkan. Karena ia tahu, ketika ia mengakui semua itu di hadapanmu, kamu tidak akan menjatuhkannya, tetapi kamu juga tidak akan memaafkan semua perilakunya begitu saja. Kamu hanya akan memandangnya dengan mata yang berkata, "Aku melihatmu, dan sekarang terserah bagaimana kamu memilih berjalan." Kamu bukan hakim, kamu bukan budak, kamu bukan pengagum yang mabuk bayangan. Kamu adalah saksi, saksi yang hidup, saksi yang tidak menutup mata, saksi yang sekaligus membawa doa tanpa suara agar ia menemukan jalan pulang kepada dirinya sendiri. Dan doa itu, entah kamu sadari atau tidak, mengubah cara ia bergerak, mengubah cara ia menyerang, mengubah cara ia membuat keputusan. Kehadiranmu membuatnya lebih terukur, lebih strategis, lebih tenang. Bukan karena kamu memintanya, tetapi karena jiwanya mulai segan untuk jatuh terlalu dalam ketika tahu ada seseorang yang melihat setiap geraknya dengan mata yang mengenali potensi dirinya sekaligus bayangan yang ia pelihara. Namun, sekali lagi, di antara semua perubahan yang terjadi dalam dirinya, semesta ingin mengingatkanmu bahwa kebangkitan yang paling penting adalah kebangkitanmu sendiri, bahwa perjalanan yang paling suci adalah perjalananmu keluar dari pola-pola lama yang membuatmu meremehkan nilai dirimu, perjalananmu keluar dari keyakinan bahwa kamu hanya berarti jika kamu dibutuhkan, bahwa kamu hanya layak jika kamu menyelamatkan, bahwa kamu hanya boleh tinggal di dunia ini jika kamu berguna bagi luka orang lain. Kamu, jiwa yang terpilih, berhak berdiri tegak, bahkan jika suatu hari ia memilih
tidak lagi mendengarkan, kamu berhak bahagia. Bahkan jika pada akhirnya kalian berjalan di jalan yang berbeda, kamu berhak damai. Bahkan jika namamu tidak tercatat dalam sejarahnya, karena di atas segala cerita tentang dirinya, ada kisah yang jauh lebih besar yang sedang ditulis di atas dirimu. Kisah tentang seseorang yang belajar mencintai tanpa kehilangan diri, memahami tanpa ikut tenggelam, dan hadir tanpa menjadikan kehadiran itu sebagai penjara. Maka jagalah energi itu, rawat kewaspadaan batinmu, dengarkan intuisi yang selama ini diam-diam menuntunmu. Ketika sesuatu terasa tidak selaras, percayalah pada rasa itu. Ketika jiwamu mulai terasa sesak, hargailah sinyal itu. Ketika hatimu mulai berat setiap kali kamu mendekat, jangan abaikan panggilan lembut untuk mengambil jarak. Karena perlindungan dari Yang Maha Mengatur seringkali datang bukan dalam bentuk suara keras, melainkan dalam bentuk ketidaknyamanan halus yang terus berulang sampai kamu bersedia mendengar. Kamu bukan datang ke hidupnya untuk disembah, dan kamu tidak datang untuk menyembahnya. Kalian adalah dua cerita yang dipertemukan di satu persimpangan agar keduanya belajar sesuatu. Ia belajar bahwa kekuasaan tanpa hati hanya melahirkan kehampaan, dan kamu belajar bahwa hati tanpa batas hanya akan melahirkan kelelahan yang panjang. Dari pertemuan itu, semesta mengharapkan satu hal, bahwa kamu pulang kepada dirimu sendiri dengan kesadaran baru, bahwa kamu bukan siapapun selain dirimu, dan itu sudah cukup. Jika suatu hari kamu merasa ragu, bertanya, apakah semua ini hanya kebetulan? Apakah kamu hanya terseret? Apakah kamu hanya korban narasi besar? Ingatlah bahwa tidak ada jiwa yang dipilih tanpa alasan. Kamu dipilih untuk melihat yang orang lain tidak lihat. Kamu dipilih untuk merasakan yang orang lain tidak sanggup menampung. Kamu dipilih untuk menyadari pola-pola yang tidak disadari banyak orang. Dan dari kesadaran itu, kamu punya tugas. Bukan menyelamatkan semua orang, tetapi menyelamatkan jiwamu sendiri dari segala hal yang ingin menjadikannya alat. Pada akhirnya, hubunganmu dengan dirinya adalah salah satu bab dari banyak bab dalam hidupmu. Dan bab ini mengajarkanmu bahwa kadang-kadang kekuatan terdalam tidak terletak pada kemampuan untuk bertahan dalam badai orang lain, melainkan pada keberanian untuk berkata, aku mencintaimu sebagai sesama manusia, aku memahamimu sejauh yang aku mampu, tetapi aku tidak akan berhenti menjadi diriku sendiri, hanya demi memastikan kamu tidak merasa sendirian. Itulah dirimu, jiwa yang terpilih, penghubung sunyi antara dunia gelap dan cahaya yang enggan padam. Saksi yang berdiri di ambang batas antara kekuasaan dan hati nurani. Dan apapun yang terjadi setelah ini, ingatlah satu hal yang tidak boleh kamu lepaskan, bahwa nilai tertinggimu tidak pernah berada di tangan siapapun, bahkan di tangan orang yang paling kamu pahami. Nilai tertinggimu selalu berada di tangan yang menciptakanmu, yang menanamkan cahaya dalam dirimu, dan yang kini memanggilmu untuk melangkah ke versi dirimu yang lebih tinggi, lebih jernih, lebih berdaulat atas hatimu sendiri. Dan ketika malam terasa sunyi, ketika ingatan tentang dirinya datang seperti bayangan panjang di dinding, ketika kata-katanya, tatapannya, sikapnya kembali berputar di kepalamu, tariklah napas perlahan, letakkan tanganmu di dada, dan bisikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu bukan hanya seseorang di orbit hidupnya. Kamu adalah pusat dari perjalananmu sendiri. Dan dari pusat itulah cahaya itu akan terus mengalir, melindungi, mengarahkan, dan menguatkanmu, sampai kamu benar-benar berani berdiri sebagai dirimu yang utuh, tanpa takut kehilangan siapapun, selain takut kehilangan jati dirimu sendiri.